Ustadz, silakan Ustadz. Ya. Ah, ah, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Kita sampai hadis yang ke nomor 9 ya. Baik, kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkomentar tentang masalah kucing. Nah ini kalau di dalam riwayat yang lain itu ada asbabul wurudnya, tepatnya asbab iradil hadisnya, ya, yaitu sebab yang terjadi setelah Rasulullah wafat, ya, lalu seorang sahabat meriwayatkan, mengutip, menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Dan asbab iradil hadis ini ada di dalam matan hadis innaha laisat binajasin. Ya. Jadi ceritanya namanya kapsul. Nah, suatu ketika Abu Qatadah itu akan sholat dan dia akan berwudu. Lalu ada seekor kucing. Ya. Nah, lalu Abu Qatadah itu memberi minum si kucing ini. Kapsyah tercengang. Dia merasa heran. Apa boleh yang seperti itu, begitu ya? Apakah air itu kemudian tidak menjadi najis, ya, tidak menjadi najis? Lalu melihat keheranan Kapsyah, sahabat Abu Qatadah ini menjelaskan, ya, Anda tidak perlu heran karena Rasulullah itu pernah mengatakan tentang kucing ini, innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak najis. Dia adalah hewan, atau karena dia adalah hewan yang sering, ya, lalu lalang, tawafina, lalu lalang di sekitar kita. Hewan yang berlalu lalang alaikum, di antara kalian. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam yang 4, ya. Berarti adalah ashabus sunan, ya. Ashabus sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahhahahu At-Tirmidzi. Nah, Imam At-Tirmidzi ini menilai hadis ini sahih, ya. Ibnu Khuzaimah, juga Imam Ibnu Khuzaimah dalam kajian fikih itu su'rul hayawan, ya, su'rul hayawan, atau
air bekas sisa hewan, ya. Air bekas sisa hewan. Dalam konteks ini adalah hewannya secara spesifik adalah kucing. Ya. Nah, kucing atau apa namanya, su'rul hirroh, air bekas minum hewan kucing itu apakah suci atau tidak? Ya, sebagian ulama ya apa namanya berdasarkan hadis ini ya tidak najis. Ya. Di sini dinyatakan su'rul hirroh ya itu tidak najis. Ya, jadi fokusnya adalah kepada air bekas sisa kucing gitu ya, kucing minum gitu. Tetapi kalau di dalam kitab fikih ketika disebut kata su'rul apa as'arul hayawan atau su'rul hirroh itu maksudnya adalah air liurnya kucing, ya. Air liurnya kucing. Misalnya ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya dalam Syarah Al-Majmu'. Su'rul hayawan tohirun au najasun lu'abuhu warutu batu famihi. Ya, artinya kalau kucing di mulutnya itu ada air, ya itulah yang disebut sebagai su'rul hirroh. Ya. Kemudian rutu batu famihi, basah-basah yang ada di mulutnya, itu su'rul hirroh. Nah itu suci atau tidak suci. Kemudian kalau ini akan berpengaruh kepada air bekas sisanya ya, air bekas sisa si kucing ini. Jadi, nah najis tidaknya su'rul hirroh ini adalah terkait pertama najis tidaknya zatiyah hewan kucing. Hewan kucing itu termasuk hewan yang najis atau hewan yang suci. Ya. Nah ini ada apa istilahnya ikhtilaf ya di kalangan ulama. Ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kucing itu najis. Ya, ada yang mengatakan kucing itu najis. Misalnya Imam At-Tahawi dari mazhab Hanafi. Ini beliau menilai kucing itu termasuk hewan yang najis. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, kucing itu termasuk sibak ya atau hewan yang bertaring dan itu tidak boleh dimakan kan yang punya taring itu sabuk dan atau hewan buas itu dilarang dikonsumsi ya yang dilarang dikonsumsi itu ada beberapa alasan. Satu, karena dia berbahaya, membahayakan. Yang kedua adalah karena dia najis. Nah, kalau kucing ini, ya mungkin nggak terlalu membahayakan, ya. Karena dia ada di sekitar kita dan nggak makan kita gitu. Kemungkinannya adalah dia adalah najis, kemudian dilarang dikonsumsi. Nah, itu satu. Alasan yang kedua, ada hadis, ya, yang mengatakan begini. Ada hadis yang mengatakan yughsalu al-ina'u idza walagha fihi al-kalbu sab'a marrat ulahunna au ukhrahunna biturab wa idza walaghat fihi al-hirrah ghusila marratan. Hadisnya hampir mirip dengan yang kita baca kemarin ya. Tapi ada tambahannya. Wa idza walaghat fihi al-hirrah ghusila marratan. Ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, redaksi ketika ada seekor kucing itu minum dari air ya.
dari sebuah wadah, maka ghusila marotan, dia dibasuh 1 kali. Nah, sesuatu yang dibasuh itu harusnya najis dong ya. Idealnya zahirnya bisa dipahami secara zahirnya itu ya najis dari hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini pendapat yang mengatakan kucing itu najis, ya, kucing itu najis. Nah, di dalam hadis ini ya, itu justru dinafikan kenajisan hewan kucing ini. Di sini dikatakan innaha laisat binajasin. Ini tidak najis. Ini tidak najis. Nah, innaha ini kembalinya bisa jadi ke al-hirrahnya. Bisa jadi ke su'rul hirrahnya. Kalau di dalam riwayat ini kembalinya ya harusnya ke al-hirrahnya. Ya. Karena tidak digunakan su'ril hirrah misalnya katakan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini termasuk salah satunya mazhab Syafi'i ya, memahami bahwa kucing itu tidak najis. Ya, kucing itu tidak najis. Dinafikan di dalam hadis ini. Innama hiya minat tawafina alaikum. Nah, kenapa tidak najis? Karena dia adalah hewan yang tawafin, yang mengelilingi kalian, berseliweran ya di antara kalian. Nah, di sini ada kata innama ya. Inna atau innama itu ini tidak digandeng, tidak diwasal ya dengan kalimat sebelumnya innaha laisat binajasah. Nah, kalau di dalam usul fikih, hal ini semacam menjadi ilat, ya, menjadi alasan. Ya. Inna atau innama ya, ketika dia tidak dikasih wawu sebelumnya atau fa atau huruf apa begitu yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, ya. Ini berarti di fasal namanya. Itu menunjukkan alasan ya, alasan bagi pernyataan sebelumnya. Berarti alasan tidak najisnya kucing itu adalah karena dia berwarawiri ya, berseliweran mengelilingi kita ya. Tawafina itu diambil dari kata toif ya, jamak dari kata toifun ya. Toif ini sebenarnya artinya adalah al-khatim alladzi yukhtimuka birifqin wa inayatin. Pembantu yang membantu kita dengan penuh sopan santun dan kelembutan. Ini arti kata at-taif, mufradnya at-tawaf ya. Mufrad dari kata at-tawaf. Nah, at-tawafin berarti kucing itu seperti pembantu kita ya, yang warawiri ke sana kemari. Sehingga kalau itu dihukumi najis, itu akan menyulitkan ya, akan menyulitkan kehidupan kita begitu. Merepotkan sekali kan, harus membersihkan apa-apa yang disentuh oleh si kucing. Nah, ini akan sangat merepotkan. Dalam mazhab Syafi'i ya, innama hiya minat tawafina alaikum ya, merupakan bentuk penafsiran terhadap ayat wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Jadi kami tidak menjadikan kesempitan di dalam agama. Contohnya tidak menjadikan kesempitan dalam agama adalah menghukumi kucing ini sebagai suci ya, biar nggak merepotkan kalian begitu. Nah, di sini kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i berarti hadis ini itu adalah lil bayan ya. Fungsinya adalah lil bayan, menjelaskan ayat wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Nah, ini ditafsirkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, salah satunya di dalam masalah interaksi kita dengan kucing ini ya.
innaha laisat binajasah innama hiya minat tawafina alaikum. Nah, bagi ulama yang mengatakan kucing itu najis, ya, zatiahnya kucing itu najis, dengan adanya kata-kata innama hiya minat tawafina alaikum, ya, dia kemudian memahami bahwa kenajisan itu, ya, bisa hilang karena suatu alasan, karena ada elatnya. Salah satu elatnya adalah ini, akan menyusahkan itu tadi, ya, minat tawafina alaikum. Itu bisa menjadikan kenajisan yang ada di kucing itu, ya, itu kemudian diampuni, ya, dimaafkan. Nah, ini ada teori kalau dalam madzhab Hanafi itu adalah teori umumul balwa, ya, umumul balwa. Artinya sekalipun itu najis, ya, karena sudah tidak bisa dikontrol lagi, kalau dikontrol malah menyulitkan, ya, akhirnya diterima, gitu ya, diterima. Nah, ini innama hiya minat tawafina alaikum. Nah, di sini kita kembali lagi ke tema ikhtilaful hadis, ya, ikhtilaful hadis, bahwa hadis ini kalau bisa kita katakan sebenarnya ada yang ikhtilaf dengan hadis ini, ya. Dia tidak berdiri sendiri, tapi ada riwayat yang lain yang kalau dipahami secara tekstual itu akan bertentangan dengan hadis ini, yaitu apa? Idza walagha fihil hirrah ghusila marratan. Ya. Hadis ini bisa dipahami secara zahir bahwa kucing itu najis. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan agar bekas jilatan kucing itu dicuci. Sama kayak jilatan anjing. Kalau anjing cuma 7 kali nyucinya, ya. Kalau kucing cuma sekali. Nah, hadis ini justru menafikan, ya, innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Jadi justru kenajisannya justru dinafikan, tidak ada kenajisan. Nah, kalau kita bertanya akal-akalan sederhananya, ya, yang benar berarti hadis yang mana yang menyatakan kucing itu suci atau kucing itu najis? Ya. Nah, ini menjadi ikhtilaful hadis, ya, di mana hadis ini sahih, ya, sahahahu at-Tirmidzi. Demikian pula dengan hadis idza walagha fihil hirrah ghusila marratan. Imam At-Tirmidzi juga mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun, ya. Hadza hadisun hasanun sahihun. Sama-sama sahih. Nah, ini masuk ke dalam kategori mukhtalifil hadis, ya. Oke, itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan dulu. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Halo, kok putus-putus? Assalamualaikum, Ustaz. Sudah kedengaran ya, Ustaz? Halo, iya, Mas Husein. Silakan. Abi Qatadah ini bukan Qatadah tokoh tabiin itu, Ustaz, ya? Beda kan ya? Banyak sekali. Abang yang ini. Aku mau ini. Hah? Kan aku dulu tadi. Mau yang aja aku. Ya.
Aku jamur. Wortel. Tomat. Halo, iya, silakan, silakan. Maaf, sinyal hilang nih. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abi Qatadah ini beda dengan Qatadah yang tokoh tabiin itu tadi ya, yang masyhur katanya tunanetra itu ya, beda ya. Dan sudah dicampur madu. Qatadah di sini ya. Bentar. Wah, itu kalau nggak Qatadah Kalau bin kota di sini itu karena ya ikan itu terdiri dari 70% air. Oh, Qatadah bin Daimah As-Sadusi kalau yang ini, kalau yang tabiin. Malah kepalanya juga putih. Ya, kenapa itu? Ini apanya itu kepala itu sama baik. Tapi makannya nanti pakai putih. Nanti makin jajanan. Aku jajanan. Dari mana? Warungnya mana? Sini. Setelah itu aku sakit perut. Semua sakit. Ini kali jawabannya. Ini apa ini? Merah. Warnanya merah. Warna merah sama putih. Itu bendera negara kita, Indonesia. Warnanya merah putih. Tapi kayak ini. Nah, sekolah. Ini apa? Suka sayur-sayuran. Ini apa? Mainnya apa nih? Daging. Daging. Ini daging. Ayam goreng, ikan, tempe, telur, tahu, kecil, wortel, tomat, kentang, pisang. Sudah. bentar Mas ya. Itu menyehatkan pada pisang. Ini apaan sih? Bulat-bulat. Iya, Dad, itu saya kirim link juga di chat. Kalau ini manfaat. Oke. Iya, kalau di sini Abu Qatadahnya itu adalah sahabat ya. Ada sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansori ya. Konon namanya adalah aslinya Al-Haris ibnu Rubai bin Baldamah. Ini sahabat Ansor, meninggal tahun 54 dan dua mabak dari Farisun Nabi. Jadi kalau di sini Abu Qatadahnya Abu Qatadah Al-Ansori. Beliau ya orang sahabat Ansor, pernah ikut perang Uhud gitu ya. Dijuluki Farisun Nabi. Jadi ahli kudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda dengan yang tabiin itu ya. Kalau yang tabiin itu namanya adalah Abu Qatadah Al-Harrani ya. Abu Qatadah Al-Harrani
wafat 210 Hijriyah. Ya, itu. Ya, Jadi berbeda. memang beda orang tadi. Beda orang. Jadinya kalau hukum kucingnya ini emang ikhtilaf tadi ya. Ada yang bilang suci, ada yang enggak tadi ya. Ya, mayoritas ulama itu menilai suci. Ada satu ulama dari madhab Hanafi ya yang menilai dia najis, yaitu Imam At-Tahawi ya, Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau punya kitab salah satunya adalah Akidah At-Tahawiyah itu ya, matan Akidah At-Tahawiyah. Juga punya kitab Syarah Muskilul Athar. Jadi tentang hadis-hadis ikhtilaf kalau Muskilul Athar itu. Beliau aslinya mazhab Syafi'i. Beliau adalah keponakan dari Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Tapi kemudian beliau berpindah madhab ya, menjadi pengikut madhab Hanafi. Jadi salah satu madhab Hanafi dan menjadi imam ya di dalam masalah akidah. Pada abad keempat Hijriah itu ketika ada imam-imam dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ada satu lagi yang dia pengikutnya nggak besar tetapi akidahnya sama ya, secara garis besar sama, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, beliau mazhabnya adalah Hanafi. Salah satu pendapat beliau adalah kucing itu najis. Kucing itu najis. Cuman karena dia banyak berseliweran di sekitar kita, ya berdasarkan hadis ini tadi, keterangan hadis ini dia kemudian dinilai suci. Nah, unik juga kalau kita perhatikan di kitab-kitabnya itu istilahnya kucing itu adalah makruh. Kucing itu adalah makruh. Kalau biasanya kita memahami makruh itu kan perkara yang kalau perbuatan ya, perbuatan yang ketika dilakukan itu akan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Ini kan makruh yang umum ya dipahami seperti itu. Tetapi makruh dalam konteks masalah kucing ini ya adalah artinya dia hukum asalnya najis. Ya, hukum asalnya najis karena dia dagingnya najis ya. Tetapi kemudian dia dihukumi suci. Ya, hukum najis ini hilang ya. Karena dia minat tawafina tadi itu, karena ada ilat dia sering berwarawiri di sekitar kita. Itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang pernah yang tercatat dalam sejarah mengeluarkan pendapat tentang najisnya kucing. Mayoritas ulama ya sekali lagi itu memahami kucing itu suci, hewan yang thahir. Itu mungkin Mas. Kalau implikasinya tidak najis itu apa, Dad? Implikasi tidak najis ya artinya boleh dipakai berwudu satu ya. Kalau dia minum ada air di ember, kemudian ada kucing minum di sana, kita boleh memakai air itu untuk berwudu atau untuk mandi besar, menghilangkan hadas gitu ya, atau juga menghilangkan najis. Dia adalah air yang tetap tohir mutohir, suci dan mensucikan. Itu di sisi air penggunaannya. Juga boleh dikonsumsi kalau dia suci ya. Nah, kalau dihukumi najis misalnya, ya berarti nggak boleh dipakai airnya ini. Ini harus dibuang ya, harus dibuang. Itu implikasinya ya, implikasinya. Kalau kita dijilat oleh kucing misalnya, ya kalau mengikuti hukum asal yang mengikuti najis tadi itu ya itu harus dicuci. Ghusila
marrotan tadi itu. Itu saja sih ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan kita di Indonesia umumnya mengikuti mazhab Syafi'i ya tidak dikenal kucing najis itu tidak dikenal. Kecuali kena kotoran gitu ya. Jelas-jelas kena kotoran. Itu implikasinya. Yang kedua itu untuk terkait dengan ibadah, ya, terkait dengan ibadah. Yang kedua adalah terkait dengan jual beli. Nah, jual beli kucing itu boleh atau tidak boleh? Nah, kalau dalam jual beli salah satu standar barang yang dijual itu adalah suci. Nah, kalau mengikuti pendapat yang mengatakan kucing itu suci, boleh diperjualbelikan, termasuk mabek atau barang dagangan yang halal diperjualbelikan. Kalau itu najis, misalnya dihukumi najis, ya nggak boleh dijual, nggak boleh ada perdagangan kucing, itu nggak boleh. Tapi karena dia kalau dalam mazhab Syafi'i tidak najis, ya boleh diperjualbelikan. Itu implikasi untuk muamalahnya, ya, untuk muamalah. Nah, ini kalau terkait dengan kucing, ini kalau di masyarakat kita itu aneh-aneh, ya, anggapannya itu aneh-aneh. Pertama terkait dengan kucing ini hewan keramat gitu ya. Hewan keramat, hewan yang dicintai oleh Nabi. Nah, itu ada hadisnya nggak sih, sebenarnya? Nah, ini sayangnya. Satu-satunya hadis yang sahih tentang kucing ini yang kayak gini ini, terkait dengan kesucian gitu ya. Kesucian su'rul hirohnya tadi itu. Ada cerita kalau di internet itu ya, Nabi punya kucing namanya Mu'izzah. Ini saya sudah mencoba mentakhrijnya dan sampai hari ini belum ketemu. Misalnya cerita Nabi punya kucing peliharaan ya. Beliau itu termasuk pecinta kucing, punya kucing namanya Mu'izzah. Bahkan suatu ketika saking sayangnya Rasulullah ke kucing ini, ketika akan sholat, bangun tidur, bangun-bangun ada si Mu'izzah ini di bajunya Rasulullah, ya, di jubahnya, dan beliau ingin ke masjid jamaah, karena tidak ingin mengganggu si Mu'izzah, beliau memotong baju jubahnya, saking tidak ingin mengganggunya Rasulullah terhadap si Mu'izzah ini. Nah, ini kemudian dipahami bahwa Rasulullah itu pecinta kucing. Pecinta kucing. Padahal ini tidak ada sejauh ini saya belum menemukan, yang nggak tahu nanti kalau ke depan makhraj lagi ternyata ketemu, ya berarti ada tambahan ilmu gitu ya. Ada tambahan itu. Ternyata hewan kesayangan Rasulullah itu bukan kucing, tapi ada 5. Ada 5 hewan. Ada onta, ada bighal, kemudian ada ayam jago, apalagi saya lupa. ada sekitar 5 ya hewan kesayangan Nabi itu, dan itu tidak ada kucing, tidak ada nama Mu'izzah. Yang 5 itu ada hadisnya, Dok, ya? Ada riwayatnya. Ya, ada. Terus mereka, Ustadz, yang mereka itu nulis tentang Mu'izzah itu ada referensinya nggak sih, Ustadz? Nah, setelah saya telusuri, ini salah satu budaya ya, salah satu budaya di salah satu negara di Timur Tengah. Masyarakat mengenal cerita itu, tapi tidak diketahui asal-usulnya. Kemudian diabadikan oleh seorang wartawan dunia hewan, dunia fauna dari Amerika. Saya lupa namanya siapa. Nah, itu dimasukkan ke dalam bukunya, ya, semacam reportase dunia kucing gitu, atau hubungan manusia dengan kucing, atau cerita-cerita tentang kucing dan seterusnya dari berbagai macam kebudayaan. Dan dia menemukan itu gitu ya. Dan dari sana kemudian
lebih populer lagi gitu loh. Kalau dunia Islam itu ternyata punya referensi, punya literatur ya tentang tentang kucing ya yang unik begitu. Nah, ini satu-satunya literatur ya buku yang memuat itu sejauh yang saya baca sampai hari ini. Ya, Dad. Kalau Bigol itu kuda apa keledai, Dad? Bigol itu hasil perkawinan ya. Perkawinan antara unta dan kuda. Ya. Dia bukan keledai. Kalau keledai itu kan ya hewan seperti kuda cuman kecil. Cuman kecil. Nah, kalau bigol ini hasil kawin silang antara kuda dan unta. Ada kalau Rasulullah itu punya bigol namanya siapa? Jadi Rasulullah itu kalau senang sama barang benda itu dikasih nama. Hewan peliharaan beliau ya, kalau saking cintanya beliau ya, dikasih nama. Ya, ditamai. Itu cara beliau mengungkapkan, mengekspresikan kesenangannya lah kira-kira. Ya. Lahirnya dari onta apa dari kuda? Itu ya mungkin bisa jadi dua-duanya. Tergantung pejantannya yang mana, yang betina yang mana. Kalau pejantannya kudanya, betinanya onta, untanya dikawinin, lahirnya dari unta. Saya kurang tahu banyak ya tentang hewan ini karena di Indonesia juga nggak ada sih ya beagle itu. Adanya ya di Arab. Adanya di Arab. Nggak tahu kalau Arab sekarang masih ada juga atau enggak. Ya, Dad. Makasih, Dad. Oke. Cukup ya mungkin. Baik, mari kita tutup ya kajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi keluarga, ya, anak keturunan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu.